Tio, Om Tio, Om. Om Tio, Om, diem aja. Nah, itu Tio kan? Oh, itu namanya Tio Pakusadeo. Nah. Tahan aja sini, tahan. Izin wawancara bentar, Pak. Bang, bentar bang. Kabarnya gimana, Pak? Bang Tio, kabarnya gimana Bang Tio? Bang Tio, Tio, kabarnya gimana? Tio, gimana Bang Tio? Siapa tuh? Jangan dikit, Bang. Hari ini sudah dilaksanakan tahap 2 dari perkara Om Tio. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Om Tio juga dikembalikan kepada pihak masih tetap ditahan di rutan Polda. Bang, kok? Itu dia. Jadi jujur kami juga sebenarnya mempunyai kekecewaan tersendiri. Kenapa? Bahwa BNN sudah mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi kepada beliau, namun sampai saat ini masih dilakukan penahanan. Kami juga mungkin dalam beberapa hari ke depan akan melakukan permohonan juga kepada pihak kejaksaan agar beliau dapat melakukan perawatan. Kenapa? Karena ya BNN sudah memberikan rekomendasi itu. Yang memberikan rekomendasi itu BNN berarti ahli dari hal itu. Jadi ada dokter, ada kejaksaan juga di dalam situ. Tapi alasan dari pihak kepolisian tidak melakukan kuningan Mas Tio sendiri apa? Nah, sampai sekarang saya belum paham. Karena surat saya pun belum ditanggapi sampai sekarang. Makanya kalau mungkin pertanyaan itu juga baik ditanyakan kepada penyidik seperti itu. Sampai sekarang sih surat saya sudah sampaikan pada bulan Mei. Awal bulan Mei. Karena saya tahu bahwa rekomendasinya sudah keluar bulan Mei. Namun sampai saat ini, sampai tahap 2 hari ini, Om Tio tidak kunjung dipindahkan. Penangguhan penahanan ada, Bang? Bukan penangguhan penahanan, saya mohon untuk lakukan perawatan sesuai dengan asesmen. Ya. Nah, Bang, tapi ada omongan nggak dari kejaksaan gitu sampai akhirnya Om Tio dibawa lagi ke Polda? Ya, kenapa sampai dibawa ke Polda? Karena situasi saat ini kan. Situasi saat ini lagi musim pandemi kayak gini, Covid kayak gini, jadi kejaksaan melakukan penahanan sementara di Polda. Tapi memang dari kejaksaan nggak meminta Polda gitu untuk mengirimkan Om Tio ke RSKO, Bang. Sementara kan hasil asesmen udah keluar kan? Nah itu dia, kalau itu yang bisa menjawab dari pihak kejaksaan sih sebenarnya. Tapi nanti kita dalam beberapa hari ke depan kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti. Kami akan membuat permohonan juga kepada kejaksaan berdasarkan asesmen yang telah dikeluarkan. Jadwal sidang juga tadi belum keluar ya, Pak? Ya? Jadwal sidang. Jadwal sidang insya Allah secepatnya sih. Karena sudah tahap 2 ya semoga bisa lebih cepat. Kondisi Om Tio gimana Om tadi pas ketemu? Alhamdulillah sih sehat sih. Tapi memang semalam beliau tadi sampaikan ada sedikit keluhan darah lagi hipertensi. Kenapa? Wah saya nggak tahu sih. Tapi komunikasinya memang mengeluh hipertensi aja gitu, Bang? Ya mengeluh Selebihnya. tadi malam sih. Sempat tadi dia keluhin ke saya tadi. Penanganannya ada Tapi kan di Polda fasilitas kesehatannya bagus. Jadi ya kami percaya sih bahwa sudah ada penanganan kepada beliau. sekarang baik-baik aja. Insya Allah baik-baik aja. Oh, teman-teman artis yang lain jenguk Tio nggak sih selama ini? Sampai sekarang sih belum ada. Ya mungkin karena juga situasi kondisi kayak gini kan agak sulit kan. Dan di tahanan juga di sana memang membatasi ada kunjungan seperti itu. Anak-anaknya sendiri Om, anak-anaknya Om Tio? Anak-anaknya belum dapat diklarifikasi sih sampai sekarang. Mudah-mudahan deh kalau memang ada saya sampaikan. Bang, ini kan Om Tio kan bukan yang sekali ya dan pengguna lama juga. Sementara dia tidak mendapatkan perawatan untuk kecanduannya itu. Apakah selama di tahanan itu dia ada ngerasa ya kalau bahasa gaulnya sakau lah seperti itu kah? Saya sih belum dapat keluhan itu ya sampai sekarang. Apakah dia sakau atau enggak? Tapi dengan ditangkapnya Om Tio kedua kali, berarti saya sampaikan Om Tio masih sakit. Ya orang sakit tempatnya di mana? Di rumah sakit. Posisinya gitu. Jadi
Bang, persiapannya Bang menghadapi persidangan nanti Bang dalam waktu dekat ini Bang. Ya, persiapannya kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti juga pasal-pasal yang disangkakan seperti yang teman-teman media tahu, pasal-pasal pasal 111, 114 dan 127. Oke? Terima kasih banyak. Ya, hari ini ada pelaksanaan tahap 2 dari penyidik pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atas nama Bapak TP. Inisialnya beliau dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum dalam perkara narkotika. Jadi keadaannya seperti tahap 2 yang lain lah, tidak ada permasalahan, diterima dengan baik. Kemudian pihak penuntut umum akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan penuntutan. Alasannya tidak ditahan, ditaruh di sini dan kembalikan ke Polda? Ditahan, yang bersangkutan ditahan, tapi dititipkan di rutan di tetap ditahan, yang bersangkutan ditahan. Bang, kan sementara kan hasil asesmen udah keluar ya Bang, dari BNNP dan hasilnya dirujuk untuk melakukan rehab. Nah, sementara kan tadi tersangka langsung kembali ke rutan lagi gitu Bang. Jadi ada beberapa pertimbangan, mengapa tidak direhab, tapi keluar asesmennya. Pertimbangan tersebut murni pertimbangan yuridis. Bisa jadi keluar asesmen tapi yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan di rutan, bisa jadi. Kemudian dari hasil penelaahan perkara kan yang bersangkutan juga pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya. Bang, berarti kan dalam artian ini udah kedua kalinya. Berarti kan dalam artian ini dia ini memang sakit gitu Bang. Bahkan BNN sudah merekomendasikan untuk dirawat. Tapi kenapa malah rehat? Pertimbangannya rehab atau tidaknya itu kan dari berita dari ininya, dari hasilnya. Hasilnya kita lihat nanti seperti apa, tapi pasti penentuan ditahan atau direhab itu pasti sudah diambil secara yuridis lah, secara yuridis dan medis. Yang bersangkutan perlu atau tidaknya dilakukan rehab atau tetap di rutan. Kalau diambil di rutan berarti pertimbangannya secara medis berarti sudah dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan tetap dilaksanakan penahanan di rutan, seperti itu. Berarti sejauh ini memang belum prioritas untuk dilempar ke panti rehab ya Bang? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Penuntut umum memiliki waktu jangka waktu penahanan 20 hari, tapi kemungkinan tidak diambil maksimal 20 hari, pasti seminggu atau beberapa hari setelah ini langsung dilimpahkan seperti itu. Punya waktu penahanan 20 hari ke depan, tapi saya yakin teman-teman penuntut umum tidak sampai 20 hari sudah melimpahkan berkas perkaranya ke persidangan, ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita tunggu aja nanti di pengadilan Jakarta Selatan.